Kota Tasikmalaya, atau sering kita singkat sebagai Kota Tasik, adalah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang seringkali dikenal sebagai kota santri, bahkan mungkin hingga saat ini. Selain itu, Kota Tasik juga dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Namun terlepas dari semuanya, setiap daerah atau kota pastinya memiliki suatu permasalahan. Entah itu kemiskinan, minimnya tingkat kesejahteraan, masalah kesehatan, dan lainnya. Dari banyaknya permasalahan yang ada, salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu human trafficking atau perdagangan orang. Perdagangan orang atau human trafficking ini merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Sayangnya, kasus ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Salah satu profesi yang seringkali kita remehkan adalah pekerja rumah tangga atau yang disingkat PRT. Dan kasus human trafficking, perbudakan modern, sebenarnya sering dialami oleh para pekerja rumah tangga yang tanpa kita sadari, haknya seringkali diperlakukan seenaknya. Kalau menurut kami sih sebenarnya kasus pekerja rumah tangga, terutama di Indonesia ya, itu tuh kasus yang sebenarnya sudah banyak terjadi, tapi belum menjadi perhatian semua kalangan gitu, belum menjadi perhatian semua orang, baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri gitu, karena belum ada kesadaran mengenai apa yang terjadi dengan pekerja rumah tangga gitu, apa yang mereka alami gitu. Salah satunya penyebabnya ya karena memang belum banyak media yang mengangkat isu tersebut gitu, ataupun naskah akademik pun tidak dapat menjangkau masyarakat gitu. Jadi ketidaktahuan itu yang membuat isu ini masih belum banyak disadari oleh banyak orang gitu. Sebenarnya isunya apa aja sih? Itu yang perlu diketahui ya. Seringkali kita berbicara bahwa pekerja rumah tangga ini mengalami eksploitasi kerja gitu. Nah, eksploitasi seperti apa? Seringkali kita kalau mendengar kata eksploitasi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang parah, yang berdampak sangat buruk gitu. Padahal sebenarnya yang dialami dalam keseharian, yang dianggap biasa saja, itu seringkali tanpa kita sadari merupakan bentuk eksploitasi. Apa saja itu? Misalnya kalau jadi pekerja rumah tangga itu seringkali kontraknya yang dibicarakan di awal tidak sesuai ketika mereka mulai bekerja gitu. Yang kedua, yang paling krusial menurut saya itu adalah jam kerja. Jam kerja pekerja rumah tangga itu jarang ada waktu untuk istirahat misalnya, atau tidak jelas gitu, ataupun hari mereka untuk berlibur pun jarang. Misalnya dalam setahun itu mereka hanya dapat berlibur ketika liburan Idul Fitri, misalnya ketika mereka harus pulang kampung gitu. Nah itu menurut saya perlu diatur gitu, dibentuk suatu regulasi yang mengatur jam kerja dan hari libur bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, upah juga seringkali tidak ada standar khusus untuk mengupah pekerja rumah tangga. Dan yang paling penting, yang jarang disadari adalah relasi antara pekerja rumah tangga dan pemberi pekerjaan. Relasinya seringkali tidak imbang. Hal itu yang menyebabkan para pekerja rumah tangga kurang dapat menegaskan posisinya sebagai orang yang bekerja. Mereka juga tidak punya posisi tawar untuk menegaskan apa saja hak mereka sebagai pekerja. Itu sih menurut saya. Salah satu contoh kasusnya adalah seorang pekerja rumah tangga berinisial RN yang membagikan sedikit ceritanya. Awal mulanya karena peninggalan suami saya. Waktu itu saya yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk anak-anak saya, dan pada saat itu saya mendapat tawaran bekerja di pabrik yang ada di Malaysia. Jadi saya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.
tanggal saya, karena memang pada saat itu saya membutuhkan pekerjaan. Gimana ya Teh? Saya juga gak tahu gitu. Saya juga bingung gitu. Ya awalnya kan saya dijanjiin buat kerja di sana gitu, di pabrik. Tapi pas sampai di sana, saya malah disuruh kerja di rumah gitu, di rumah yang sama sekali saya nggak tahu gitu itu rumah siapa gitu, dan disuruh kerja gitu di sana jadi pembantu. Buat gaji mah ada gitu, bilangnya Teh ada gitu gaji tiap bulannya. Bilangnya Teh nanti kamu kerja di sini ya, nanti sebulannya dapat 8 juta gitu. Awal-awal emang ada gitu gajinya dikasih gitu, cuma kesini gak ada gitu, dan cuma dikasih uang makan aja gitu di sananya. Terus selama saya 4 tahun di sana juga jadi PRT nggak bisa ngehubungin keluarga gitu. Bahkan ya pas saya dipulangkan gitu dari sana, keluarga saya tuh nyangkanya saya udah meninggal gitu. Ada kata-kata kasar juga ada, kepesik juga pernah. Ya sakit hati Teh, tapi mau gimana lagi. Ya saya juga bingung mau ngelapor kemana, dan rada takut juga. Ya kayak gitu deh. Kasus eksploitasi tenaga kerja tidak boleh disepelekan. Banyak sekali kasus eksploitasi di depan kita selama ini. Sudah seharusnya kita lebih sadar dan lebih waspada terhadap apa yang ada di sekitar kita. Mari bersatu untuk penghentian kasus eksploitasi tenaga kerja ini yang telah banyak merenggut hak manusia.